Assalamualaikum Sobat Horor semuanya. Film kali ini berjudul Malam Jumat Kliwon. Ya, film ini dimulai dengan adanya sepasang kekasih yang bernama Surya dan Susana. Si Surya ini habis memenangkan sebuah pertandingan dan mendapatkan hadiah 1 ekor kambing. Dan niat si Surya mengantarkan pulang si Susana. Namun sesampai di rumah, betapa terkejutnya saat melihat orang tua Susana ini didatangin oleh orang-orang suruhan dari Raden Haryo. Karena orang tua Susana ini ternyata mempunyai utang Sobat Horor kepada Raden Haryo dan jumlahnya banyak. Akhirnya kambing hasil pertandingan yang dimenangkan oleh Surya ini diberikan pada centeng-centengnya Raden Haryo agar segera pergi dari rumahnya Susana. Dan akhirnya benar saja, Sobat Horor. Centeng-centeng itu kemudian pergi dengan membawa kambing. Nah, pada keesokan malamnya, orang tua Susana dan bersama Susana diundang oleh Raden Haryo di suatu perjamuan makan. Saat itu Raden Haryo menginginkan kalau Susana dijadikan istrinya sebagai imbalan atas hutangnya orang tua Susana. Hutangnya impas asal Susana menjadi istri dari Raden Haryo. Akhirnya kesepakatan itu terjadi Sobat Horor dan sedikit memaksa sebenarnya Raden Haryo. Namun tidak bisa berbuat banyak, Susana akhirnya menuruti apa kemauan Raden Haryo. Nah, akhirnya diadakan acara pernikahan itu Sobat Horor. Saat itu si Surya datang dengan kondisi yang sedikit emosi, marah, kemudian mengamuk di acara pernikahan Susana dengan Raden Haryo. Ngamuk sejadi-jadinya. Nah, kemudian si Surya akhirnya ditangkap oleh centeng-centengnya Raden Haryo. Kemudian disiksa. Nah, karena tidak tega melihat si Surya disiksa, akhirnya Susana mau menuruti semua kemauan dari Raden Haryo. Akhirnya si Surya dibebaskan. Namun kejadian itu membuat istri pertama dari Raden Haryo cemburu setelah melihat Raden Haryo lebih sayang pada Susana. Niat jahat dari Minati, istri pertama Raden Haryo, timbul dengan kerjasama dengan Dukun Jaya namanya. Akhirnya melancarkan santet kepada Susana. Susana merasakan santet itu saat ada gulungan rambut tersedak di tenggorokannya dan ditarik dikeluarkan. Dan berhasil keluar. Susana merasa kalau dirinya sedang diguna-guna. Akhirnya pada saat ke pasar bersama pembantunya, si Susana ini menemui si Surya meminta tolong untuk mencarikan pawang atas tenung yang menimpa pada dirinya, santet yang menimpa. Waktu terus berlalu Sobat Horor dan tibalah saat Susana melahirkan. Si Dukun Jaya terus melancarkan santetnya Sobat Horor sehingga kejadian yang aneh saat Susana melahirkan terjadi Sobat Horor. Sampai dukun beranaknya ketakutan Sobat Horor melihat kondisi Susana yang meronta-ronta kesakitan. Seperti yang dalam video ini Sobat Horor, sampai Susana melahirkan melalui punggungnya Sobat Horor. Punggungnya terkoyak Sobat Horor. Bayinya selamat Sobat Horor. Namun Susana Sobat Horor harus meninggal Sobat Horor. Nah, selanjutnya Sobat Horor, kejadian terus berlalu dan si Surya berniat mendatangi Susana untuk memberikan bekal dari Kiai
yang akan dititipkan pada pembantunya. Namun pembantunya bercerita bahwa Susana telah meninggal. Sontak Surya merasa marah dan akhirnya timbul niat untuk membongkar makam Susana. Malam itu juga dibongkar makam Susana, Sobat Horor. Dan mayat Susana dalam kondisi tidak berkafan, Sobat. Saat itu meronta sejadi-jadinya si Surya dan mengangkat jasad si Susana masuk ke dalam hutan. Dia mondar-mandir, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Namun tiba-tiba terdengar suara gaib yang mengatakan bahwa makhluk gaib itu sanggup untuk menghidupkan Susana lagi, untuk membantu mengambil anaknya. Dan perjanjian itu pun terjadi antara si Surya dan makhluk gaib itu, Sobat Horor. Makhluk gaib tiba-tiba memberikan atau membangkitkan kembali jasad si Susana, Sobat Horor. Lihat, jasad Susana bangkit, Sobat Horor. Namun bangkitnya jasad Susana ini tidak normal, Sobat Horor, karena ada campur tangan makhluk gaib, Sobat Horor. Saat itu dipeluknya Susana oleh si Surya, Sobat Horor. Namun dia merasakan aneh saat melihat punggung Susana muncul belatung, Sobat Horor. Si Surya menyadari bahwa ini hal yang tidak wajar. Namun saat itu, karena sudah terlanjur dan ingin mengambil anak mereka, tiba-tiba Susana hilang dari pandangan si Surya. Malam itu, Susana mendatangin bayinya, Sobat Horor. Dia hanya bisa melihat dari luar jendela. Dan bayi itu berusaha dikuasai oleh Raden Haryo dan Minati, Sobat Horor. Malam itu si Surya dan Susana berusaha mengambil kembali bayinya. Namun saat itu rumah dipenuhi oleh centeng-centengnya Raden Haryo. Dan terjadilah perkelahian antara si Surya dan juga centeng-centengnya Raden Haryo. Tak ayal si Susana juga mengamuk, membantai satu persatu centeng dari Raden Haryo ini, Sobat Horor. Nah, pada saat perkelahian itu berlangsung, Sobat Horor, bayi itu dibawa oleh si Minati, Sobat Horor. Dan saat akan direbut, tiba-tiba datang dukun suruhan dari Raden Haryo yang melemparkan pasak besi ke tubuh Susana dan melukai Susana. Ditembak juga oleh Raden Haryo. Akhirnya perkelahian antara Raden Haryo dan Surya terjadi, Sobat Horor. Saat itu si Surya berhasil merebut senjata dari Raden Haryo dan ditembaknya si dukun saat akan menancapkan pasak di kepala Susana. Akhirnya Susana dibantu oleh si Surya dan akhirnya dukun itu dibunuh oleh si Susana, Sobat Horor, dengan pasaknya sendiri. Kemudian Raden Haryo juga dihabisin oleh Susana dengan senjatanya sendiri. Tinggal Minati sekarang, Sobat Horor. Minati kebingungan mau lari kemana sambil membopong bayi Susana.
Dia akhirnya melempar bayi itu, namun dilindungi oleh tumpukan jerami, sobat. Saat itu Minati berlari ke gunungan dan bayi berhasil diselamatkan oleh Surya. Ada kejadian aneh lagi, sobat Rod. Tubuh Minati ini terangkat dan jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba dari punggungnya, sobat Rod, kalian saksikan sendiri, dari punggung Minati ini keluar Susana. Inilah pembalasan dari Susana, seperti yang dialaminya dahulu saat melahirkan. Bayinya keluar dari punggungnya yang membuatnya terbunuh. Nah, film ini belum selesai, sobat. Bayi mereka selamat dan si Susana ngomong sama untuk hidup bersama dengan mengikhlaskan bayi mereka diserahkan kepada makhluk gaib penghuni hutan yang melakukan perjanjian dengan si Surya, sobat. Namun si Surya tidak mau dan akhirnya dia mengambil pasak di tangan Susana, dan kalian tahu yang terjadi berikutnya, sobat. Pasak itu ditancapkan di ubun-ubun dari Susana, sobat. Saat itu Susana terlunglai jatuh ke tanah dan meninggal untuk yang kedua kalinya, sobat. Si Surya meratapi kepergian dari Susana, sobat. Dia peluk jasad Susana karena dialah cinta sejatinya. Akhirnya dia bersama anaknya memulai hidup baru, sobat. Dan saat dia berziarah ke makam Susana, suara makhluk gaib itu muncul lagi dan dilawannya oleh si Surya, sobat horor. Makhluk gaib itu merasa ditipu oleh Surya. Namun dengan tegas Surya mengatakan bahwa Susana sudah kembali ke alam. Nah, akhirnya film ini berakhir, sobat horor. Mereka hidup bahagia. Si Surya bersama putri kecilnya memulai hidup baru dengan kebahagiaan, sobat horor. Dan akhirnya film pun tamat.